Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 7 akan mempresentasikan tentang struktur organisasi yang akan disampaikan oleh Sandarani, Zahroatul Iftitah, dan Farhadila. Silakan disimak ya. Yang pertama yaitu konsep struktur organisasi. Organisasi merupakan kumpulan manusia yang diintegrasikan dalam suatu wadah kerjasama untuk menjamin tercapainya tujuan-tujuan yang ditentukan. Menurut John, Robert, dan Michael menyatakan bahwa untuk bekerja secara efektif dalam organisasi, manajer harus memiliki pemahaman yang jelas mengenai struktur organisasi. Memandang bahwa bagian organisasi di kertas atau di dinding, orang hanya akan melihat konfigurasi dari posisi, tugas, pekerjaan, dan garis otoritas antara bagian-bagian organisasi. Dan struktur organisasi sesungguhnya akan dapat menjadi suatu yang jauh lebih kompleks. Saya lanjutkan ke teori-teori organisasi. Ada dua, yaitu organisasi sosial adalah perkumpulan sosial yang dibentuk oleh masyarakat, baik yang berbadan hukum maupun yang tidak berbadan hukum, yang berfungsi sebagai sarana partisipasi masyarakat dalam pembangunan bangsa dan negara. Yang kedua, organisasi formal. Karena bersifat formal, ia menyajikan hubungan-hubungan otoritas antara pekerjaan-pekerjaan, merinci rantai komando, dan menspesifikasi kebijakan-kebijakan dan prosedur-prosedur dalam hal mengkoordinasi aktivitas-aktivitas. Yang kedua, saya akan menjelaskan tentang pembagian kerja. Menurut Wahjono, pembagian kerja adalah membagi seluruh beban pekerjaan menjadi banyak tugas yang secara wajar dan nyaman dapat dilaksanakan oleh individu dan kelompok dengan penuh rasa tanggung jawab. Menurut Hasibuan, pembagian kerja yaitu informasi tertulis yang menguraikan tugas dan tanggung jawab, kondisi pekerjaan, hubungan pekerjaan, dan aspek-aspek pekerjaan pada suatu jabatan tertentu dalam organisasi. Tujuan pembagian kerja adalah: pertama, memudahkan seorang melakukan pekerjaannya atau tugasnya tanpa menunggu perintah atau komando. Yang kedua, diketahui dengan jelas batas wewenang dan tanggung jawab dari pekerjaan itu. Yang ketiga, tidak meragukan dalam pemberian tugas atau pelaksanaan tugas tersebut. Yang keempat, memudahkan pengawasan. Yang kelima, tidak terjadinya simpang siur atau benturan dalam pelaksanaan pekerjaan. Yang terakhir, menjadi dasar pertimbangan dalam penentuan kebutuhan. Departementalisasi adalah salah satu proses mendesain organisasi dengan menentukan bagian-bagian dalam organisasi yang akan bertanggung jawab dalam melakukan berbagai jenis pekerjaan yang dikategorikan sebelumnya berdasarkan faktor tertentu. Jenis-jenis departementalisasi menurut Hani ada dua. Yang pertama, departementalisasi fungsional. Yang kedua, departementalisasi divisional. Departemen fungsional mengelompokkan fungsi-fungsi yang sama dan sejenis untuk membentuk suatu organisasi. Sedangkan departemen divisional membagi divisi-divisi atau dasar produk, wilayah, langganan, dan proses di mana tiap divisi merancang, memproduksi, dan memasarkan produk sendiri. Selanjutnya mengenai rentang kendali. Rentang kendali merupakan jumlah optimal bawahan yang dapat dikelola oleh seorang pimpinan dalam sebuah organisasi. Faktor-faktor yang mempengaruhi rentang kendali adalah jenis pekerjaan, pelatihan karyawan, kemampuan manajer, dan efektivitas komunikasi. Penentuan rentang kendali yang tepat yaitu jumlah karyawan atau pekerja sangat menentukan efisiensi pelaksanaan kerja. Oleh sebab itu, penentuan jumlah karyawan harus seimbang. Lalu, jumlah rentang kendali yang ideal menurut Henry Fayol adalah bawahan yang dapat dikendalikan oleh setiap pengawas produksi dalam organisasi paling tidak 20-30 karyawan, sedangkan setiap kepala pengawas dapat mengawasi hanya 3-4 pengawas produksi. Selanjutnya adalah proses pelimpahan wewenang. Pelimpahan wewenang adalah pemberian wewenang oleh manajer yang lebih tinggi kepada manajer yang lebih rendah untuk melaksanakan suatu pekerjaan dengan otorisasi secara eksplisit dari manajer pemberi wewenang pada waktu wewenang tersebut dilaksanakan. Yang pertama yaitu sentralisasi. Sentralisasi adalah memusatkan seluruh wewenang kepada sejumlah kecil manajer atau yang berada di posisi puncak pada suatu struktur organisasi.
segala urusan yang menyangkut pemerintahan kepada tingkat pusat. Yang kedua yaitu desentralisasi. Desentralisasi adalah pelimpahan wewenang dari pemerintah pusat kepada satuan organisasi pemerintahan di wilayah untuk menyelenggarakan segenap kepentingan setempat dari sekelompok penduduk yang mendiami wilayah tersebut. Selanjutnya, bentuk dimensi struktur. Dimensi struktur organisasi adalah pola tentang hubungan antara berbagai komponen dan bagian organisasi. Pada organisasi formal, struktur direncanakan dan merupakan usaha sengaja untuk menetapkan pola hubungan antara berbagai komponen, sehingga dapat mencapai sasaran secara efektif. Sedangkan pada organisasi informal, struktur organisasi adalah aspek sistem yang tidak direncanakan dan timbul secara spontan akibat interaksi peserta. Dimensi struktur organisasi dibagi menjadi 3, yaitu kompleksitas, formalisasi, dan sentralisasi.